Nenek masuk rumah. Ibu sedang mengatur meja, ranjang, toilet, dan termostat. Merah, letakkan belanjaanmu di meja. Dan tolong, jangan makan kuenya sebelum sampai tujuan. Hehe, aku nggak janji. Merah, Oke, janji. Wangi sekali ini. Resep siapa, Bu? ini resep nenekmu. Dulu, waktu ibu seusiamu, aku suka sekali membawakan kue ini ke rumahnya. Dia selalu bilang cita rasanya seperti kue hangat di sore hari. Wah, itu terdengar manis sekali. Iya, dan sekarang aku ingin kau melanjutkan tradisi itu. Bukan cuma tradisi, ini seperti menghidupkan pelukan. Tapi lupa, tidak salaman dulu. Ingatkan aku, jangan keluar jalur, jangan bicara lama-lama dengan orang asing. Dan kalau ada rasa tak enak, putar balik. Apakah karena serigala? Iya, serigala itu licik. Dulu hampir. Sudahlah, aku tak ingin mengulang masa itu. Baik, aku janji, Bu. Dan dengan janji itu, sang gadis merah melangkah, membawa aroma kue dan rasa rindu, menuju jalan hutan yang diam-diam mengawasi. Sementara itu, jauh di tengah hutan, nenek duduk di kursi goyang. Angin hari ini bawa wangi strawberry. Mungkin cuma imajinasi atau tanda merah akan datang. Dulu ibu yang merah juga seperti itu. Datang membawa kue, pulang membawa kue. Betapa cepat waktu berlalu. Mereka pikir aku kuat, tapi sepi adalah tahun yang berat. Hari ini semoga sepi itu pergi. Merah melangkah sambil mendengar pesan ibu. Tapi tiba-tiba merah mendengar suara bising dari arah hutan. Suara apa itu? Bau apa ini? Hei gadis kecil, mana kau? Aku mau nenek. Siapa kau? Aku penebang kayu, Derek namanya. Kau mau ke hutan sendirian? Hati-hati, hutan sedang tak ramah. Banyak suara yang bukan dari diri. Maksudmu suara apa? Kau masa tidak tahu? Kau masa tidak tahu? Suara serigala. Aku tidak takut. Yang aku takuti hanya tersesat. Pemberani sekali kau. Jika kau tersesat, panggil saja aku. Aku selalu dengar suara dari jauh. Aku juga tahu jalur yang lebih aman, tapi itu memutar. Kalau begitu lebih baik aku memutar saja. Kalau kau tetap di jalur itu, kau tetap harus cepat. Jangan berhenti. Kalau ada yang memanggilmu, ingat, tak semua suara layak ditakuti. Baiklah, terima kasih Tuan Derek. Semoga langkahmu selamat, gadis merah. Dan dari bayangan pepohonan datanglah dia, serigala, mata tajam, langkah ringan, dan senyum yang tak pernah berkurang. Hai gadis merah, sendirian saja di hutan. Bahaya tahu, nanti kau tersesat. Siapa kau? Jangan ganggu aku. Aku tahu jalan. Bukan soal jalan, tapi soal siapa yang kau temui. Apa di keranjang itu ada yang manis? Ini untuk nenekku, tidak untukmu. Nenek, aku suka orang tua. Mereka lambat. Kau jahat. Aku realistis, tapi santai. Aku tidak akan mengganggumu. Begitu saja. Sesampainya di rumah nenek, merah langsung mengetuk pintu rumah nenek dengan penuh semangat. Nenek, ini aku, Merah. Hai Merah, apa kabar? Sudah lama tidak melihatmu. Kabarku baik, Nek. Lihat, aku membawakan kue untukmu. Sudah lama nenek tidak memakan kue. Lalu
merah asik berbincang-bincang sambil makan kue. Keesokan harinya, merah kembali mengunjungi rumah nenek untuk mengatakan kue. Dan merah bertemu Derek kembali. Kau ingin mengunjungi rumah nenekmu lagi? Iya, kali ini aku membawa kue yang berbeda. Apa kau mau? Wah, pantas saja. Aroma kue itu berbeda. Aku mau mencoba kue itu. Buat kau. Terima kasih banyak, Merah. Oh iya, selalu hati-hati ketika di tengah hutan. Jangan lupa, kalau butuh bantuan, segera panggil namaku. Baik, aku pergi dulu. Bye-bye. Bye-bye. Merah pergi meninggalkan Derek. Panjang jalan di hutan, serigala diam-diam mengikuti Merah. Namun, kali ini serigala tidak mengganggu Merah. Hanya ingin mengikuti dan mencari celah untuk menerkam Merah. Merah sampai rumah nenek dengan selamat. Karena selalu selamat, beberapa hari kemudian Merah terus mengunjungi rumah nenek. Namun, suatu hari Merah siap. Nenek sedang tidak ada di rumah dan serigala diam-diam memasuki rumah nenek, segera bergegas melompat ke bawah selimut. Setibanya di rumah nenek, Merah langsung menutup pintu dan memanggil neneknya. Nek, nenek. Masuk saja, sayang. Pintunya tidak terkunci. Kenapa gelap sekali, Nek? Maaf, sayang. Badan nenek sakit saat terkena sinar matahari. Dan berantakan sekali. Apa ada pencuci yang masuk? Nenek tidak sempat beres-beres, sayang. Badan nenek sakit. Jangan khawatir, Nek. Aku kan di sini untuk membantu nenek. Ngomong-ngomong, kenapa tanganmu lebih panjang? Supaya bisa bermulut lebih baik. Telingamu juga lebih besar, Nek. Supaya bisa mendengarmu lebih baik. Matamu juga lebih besar. Supaya bisa melihat lebih baik. Gigimu juga lebih besar, Nek. Tentu saja. Ini supaya bisa memakan dengan baik. Astaga, Serigala mengangkatnya, membungkusnya dengan jaring dan membawa Merah ke dalam gua yang jauh dari rumah nenek. Lalu meninggalkan Merah sendirian di dalam gua. Saat serigala sudah pergi, Derek yang sedang mencari kayu di hutan mencium aroma vanili. Aromanya sangat liar. Derek menyusuri aroma itu berasal dan sampailah dia ke gua. Lalu Derek memasuki gua tersebut. Merah, tahukah itu? iya, Derek, tolong bantu aku lepaskan ini. Derek segera melepas jaring Merah. Dan Merah menceritakan semua kejadian pada Derek. Setelah mendengar cerita Merah, Derek memiliki ide untuk menangkap serigala dengan cara memancing serigala dengan aroma kue yang lezat. Merah bergegas mengambil kue di rumah neneknya, sedangkan Derek menyiapkan jaring untuk menangkap serigala. Serigala datang dengan wajah senang. Langkahnya terhenti di depan gua. Dia mencium aroma yang lezat dari dalam gua. Tanpa pikir panjang, dia segera masuk ke goa dengan penuh semangat. Saat serigala sudah masuk ke dalam goa, Derek langsung melemparkan jaring ke tubuh serigala, membuat serigala tidak bisa bergerak. Hahaha, akhirnya kenalah juga. Jangan coba-coba melawan gadis merah. Tolong lepaskan aku. Derek segera membawa serigala pergi jauh dari desa. Ini desa